Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis pekerjaan yang terdapat pada konstruksi gedung. Yang pertama adalah pekerjaan pendahuluan atau persiapan. Hal ini harus dilakukan agar selama pekerjaan dimulai dapat berlancar dengan baik. Contohnya adalah pembersihan lokasi. Selanjutnya, pemasangan papan duga atau boplang bisa dilihat di sini ya. Jaraknya dari as bangunan kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Boplang ini ya dibuat untuk meletakkan titik as atau titik tengah bangunan dengan menggunakan paku sesuai dengan gambar denah. Sudah paham ya? Selanjutnya yaitu pembuatan direksi kit. Ya, tempat ini digunakan untuk pengawasan pengendalian pekerjaan administrasi. Ya, contohnya di sini sedang membangun direksi kit. Selanjutnya ada pagar proyek. Ya, pagar ini pastinya dibuat untuk melindungi semua kegiatan yang berada di dalam proyek. Tidak semua orang yang di luar proyek dapat masuk. Selanjutnya ada bedeng untuk istirahat pekerja, ya. Juga bedeng yang dipersiapkan untuk meletakkan material. Setelah persiapan selesai semuanya, ya, ada dilanjutkan lagi pekerjaan tanah dan pondasi. Contoh di sini adalah galian tanah pondasi yang direncanakan sudah sesuai pondasi. Ya, ini boplangnya tetap masih ada, ya. Pondasinya juga sudah digali. Setelah digali, ini bisa Pak Umar tampilkan adalah gambar pondasi yang menggunakan batu kali. Ya, pekerjaan pondasi setelah digali ada pemasangan pasir uruk, unstamping atau ada yang menyebutkan juga batu kosong, pemasangan batu belah, tanah uruk, ya, pengurukan tanah kembali, pemasangan sloof. Contohnya di sini adalah urukan pasir. Ya, silakan urukan pasir. Fungsinya meratakan beban dari pondasi ke tanah keras, mencegah getaran pada pondasi, mengisi retakan apabila terjadi retakan di tanah keras, membantu mengalirkan air sehingga tidak menggenang di bawah pondasi pasangan batu kosong. Ya, kalau ini yang fungsi ini, fungsi dari urukan pasir bawah pondasi. Selanjutnya, pemasangan batu kosong atau ada yang menyebutkan juga unstamping untuk meratakan beban. Ya. Dua, menjaga pasangan pondasi di atasnya dari getaran dan penurunan tanah. Jadi, pasangan batu kosong ini tanpa menggunakan campuran spesi. Ya. Jadi, pasangan batu kosong. Sudah jelas ya, pasangan batu kosong. Ini gambar kerjanya di lapangan. Selanjutnya, pondasi menerus. Contohnya di sini Pak Umar menggunakan bahan batu kali. Ya, sudah dipasang bisa menggunakan campuran 1:6 untuk spesinya ini. Atau untuk pengisi. Selanjutnya, setelah pondasi sudah dipasang, pemadatan kembali tanah uruk yang tadi sudah digali, pondasi sudah dipasang, selanjutnya pemasangan dan pemadatan kembali tanah uruk. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan struktur. Bisa dilihat di sini, ini adalah gambar kerja untuk sloof. Sloof berfungsi untuk mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Ya, ini untuk pekerjaan sloof. Ya, sudah jelas? Kita lanjutkan, pekerjaan selanjutnya adalah kolom. Kolom untuk menerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Ya, ini yang kolomnya. Ini kolom. Nih. Nah, sudah jelas ya? Kita lanjutkan untuk kolom.
balok. Ya, ini balok. Balok bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Nah, ini. Kolom itu ada berapa? Kolom ada 2 jenis. Yang di sini ada balok anak. Maaf ya, bukan kolom tapi balok. Balok anak dan balok induk. Contohnya ini balok induk. Jadi balok induk tumpuannya ada kolom-kolom ya. Ini balok induk. Selanjutnya ada balok anak. Jadi kalau balok induk ini tumpuannya kolom dengan kolom. Tetapi kalau balok anak itu tumpuannya dari kolom induk ketemu lagi kolom induk. Jadi tidak ada kolomnya di sini. Ini untuk memperkecil petakan-petakan dari balok induk. Selanjutnya ada plat lantai. Ya. Digunakan ini untuk bangunan lantai 2 ke atas. Selanjutnya ada ring balok. Ring balok bisa dilihat ini yang bagian di atas adalah ring balok. Struktur yang terletaknya ada di bagian atas dinding dan menjadi tumpuan dari rangka atap untuk mengikat dinding satu dengan yang lainnya, ya, untuk ring balok. Selanjutnya ada pekerjaan pasangan dinding bisa dari batako, dari bata merah, selanjutnya dari kayu juga bisa, bata ringan atau ada yang menyebutnya juga hebel, ya, bisa untuk pekerjaan dinding. Dilanjutkan ada pekerjaan kosen, ya, bisa kosen pintu jendela, untuk angin-angin. Nah, kalau ini contohnya adalah untuk pemasangan kosen yang terbuat dari kayu, ya, dilaksanakan pada berbarengan dengan pekerjaan pasangan batu bata sini. Jadi ketinggian 1 sampai 1,5 meter itu di kolomnya dicor terlebih dahulu. Tetapi kalau yang kosen aluminium ini, ya, kosen ini itu dipasangnya setelah semuanya finishing atau sudah dicat baru ini dipasang. Jelas ya? Jadi perbedaannya sudah. Nah, selanjutnya pekerjaan pasangan lantai. Ya, ini bisa dilihat pekerjaan pasangan lantai dari keramik, dari kayu juga bisa, atau dari bahan yang lainnya ada marmer. Selanjutnya pekerjaan atap. Nah, kalau diperinci ya ada pekerjaan kuda-kuda, ya ada pekerjaan reng, usuk, boarding dan lain sebagainya. Ini pekerjaan atap yang terbuat dari kayu, dari baja ringan, ya. Jadi ya jelas ya. Ya, ini contoh pekerjaan atap sampai penutupnya dari genteng, ya. Bisa dari asbes, dari seng dan lain-lain. Selanjutnya adalah pekerjaan instalasi air. Ya. Jadi pekerjaan instalasi air ini dipasang, ya contohnya ini, dipasang sebelum diplester. Kalau di bagian pastinya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan matang, letak-letaknya. Ada yang pada saat sudah pekerjaan pondasi juga sudah dimulai pekerjaannya. Contohnya di sini adalah sebelum diplester, diaci, sudah dipasang terlebih dahulu. Ya, ini contohnya menggunakan tandon air. Selanjutnya, pekerjaan sanitasi atau pembuangan air atau kotoran. Ya, di sini, silahkan. Sudah jelas ya? Mama rasa ini kalian juga sudah paham, di rumah kalian juga sudah ada. Selanjutnya, pekerjaan instalasi listrik. Pekerjaan instalasi listrik ini pastinya dipasang atau direncanakan sesuai dengan rencana awal pada gambar denah rencana instalasi listrik agar kabel dan alat-alat listrik lainnya tertanam di dalam tembok.
ya, sehingga rumahnya terlihat bersih tanpa terlihat kabel yang ada, ya. Jadi dipasangnya instalasi listrik itu sebelum diplester, sebelum diaci, atau ini menggunakan keramik. Selanjutnya pekerjaan mekanikal, bisa lift, ya, bisa tangga berjalan atau eskalator, ya, silakan ini dibangun di mall. Terima kasih, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.